Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang materi teks eksposisi yang ada di kelas 10 SMA atau SMK. Kita akan membahas pengertian teks eksposisi terlebih dahulu. Pengertian teks eksposisi ialah teks yang bersifat memaparkan atau menjelaskan suatu informasi. Kalian bisa singkat menjadi teks berisi penjelasan. Setelah pengertian, kita juga harus belajar tentang ciri-ciri teks eksposisi. Ciri-cirinya ada 4. Yang pertama, bersifat non-fiksi atau ilmiah. Karena teks eksposisi adalah sebuah karangan atau paragraf yang mengandung informasi atau pengetahuan yang mencoba digambarkan dalam bentuk yang padat, singkat, dan jelas. Paragraf eksposisi juga harus bersifat ilmiah atau dikatakan pernyataan yang bersifat non-fiksi. Itulah yang dimaksud ciri yang pertama. Yang kedua, bertujuan menjelaskan. Coba kita ingat lagi pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi adalah karangan yang berisi penjelasan. Artinya adalah tujuannya yaitu untuk menjelaskan sesuatu. Yang ketiga, berdasarkan fakta yang sudah dijelaskan bahwa eksposisi ini adalah non-fiksi, bukanlah fiksi. Kalau fiksi, berdasarkan imajinasi. Jadi, kalau non-fiksi harus berdasarkan fakta atau kenyataan. Yang terakhir, tidak bermaksud mempengaruhi. Karangan yang bersifat mempengaruhi bukanlah karangan eksposisi, melainkan iklan atau pidato persuasif. Jadi, kalau karangan eksposisi bukanlah untuk mempengaruhi, tapi untuk menambah ilmu pengetahuan pendengar atau pembaca dari yang tidak tahu menjadi tahu, dan dari yang tahu menjadi semakin tahu. Itulah maksudnya, bukan untuk mempengaruhi ya. Unsur-unsur dalam teks eksposisi. Teks eksposisi memiliki 2 unsur utama, yaitu gagasan atau ide. Gagasan biasanya berupa komentar, penilaian, saran, dorongan, dan bujukan. Yang kedua, fakta. Fakta biasanya berupa kenyataan atau sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Jenis-jenis teks eksposisi. Yang pertama, eksposisi definisi. Teks eksposisi ini akan memaparkan definisi atau pengertian suatu topik tertentu. 2. Eksposisi proses. Teks eksposisi proses akan berisi tahapan-tahapan atau cara-cara untuk melakukan sesuatu dari awal hingga akhir. 3. Eksposisi ilustrasi. Jenis teks eksposisi ini memberikan gambaran atau penjelasan yang sederhana mengenai suatu topik dengan topik lainnya yang mempunyai kesamaan sifat atau kemiripan. 4. Eksposisi pertentangan. Teks eksposisi pertentangan berisi hal pertentangan akan suatu hal dengan hal lainnya. 5. Eksposisi laporan. Teks eksposisi laporan akan memberikan laporan dari sebuah peristiwa atau penelitian tertentu. 6. Eksposisi perbandingan. Jenis teks eksposisi ini berisi ide atau gagasan utamanya dipaparkan dengan cara membandingkan suatu hal dengan yang lain. 7. Eksposisi berita. Teks eksposisi berita adalah paragraf eksposisi yang memberi informasi dari kejadian yang kerap ditemukan dalam berita atau surat kabar. 8. Eksposisi analisis. Teks eksposisi analisis adalah tulisan yang memisahkan suatu masalah dari gagasan utama menjadi sejumlah subbagian, kemudian mengembangkannya secara berurutan. Tujuan teks eksposisi. Teks eksposisi bertujuan untuk: yang pertama, menjelaskan fakta-fakta yang mendukung topik atau masalah yang dibahas. Yang kedua, membangun argumen yang meyakinkan dan berdasarkan bukti. Yang ketiga,
mempengaruhi sikap atau perilaku pembaca terhadap topik atau masalah yang dibahas. Yang terakhir, memberikan rekomendasi atau saran yang sesuai dengan topik atau masalah yang dibahas. Teks eksposisi adalah salah satu jenis teks yang disusun dengan aturan dan kaidah tertentu, termasuk kaidah kebahasaan. Berikut ini adalah penjelasan lengkap kaidah kebahasaan teks eksposisi. Yang pertama, gaya bahasa. Teks eksposisi biasanya menggunakan gaya bahasa yang persuasif atau bersifat mengajak. Penyampaian teksnya secara lugas dan menggunakan bahasa yang baku. 2. Informasi. Teks eksposisi berisi informasi ilmu pengetahuan yang bisa menambah wawasan. Informasi yang disampaikan memuat sudut pandang tertentu disertai dengan argumentasi. 3. Data. Teks eksposisi menyertakan data yang valid, akurat, dan kredibel. 4. Objektivitas. Teks eksposisi tidak memihak, berarti tidak memaksakan kemauan dari penulis terhadap pembacanya. Teks eksposisi bersifat objektif dan netral. Langkah-langkah menyusun teks eksposisi. Berikut adalah langkah-langkah untuk membuat teks eksposisi. Yang pertama, menentukan topik. Langkah pertama dalam menyusun teks eksposisi adalah menentukan topik atau tema yang akan dibahas dalam teks eksposisi. Yang kedua, menentukan tujuan. Setelah menentukan topik, langkah selanjutnya adalah menentukan tujuan utama dibuatnya teks eksposisi. Yang ketiga, mendapatkan data yang sesuai dengan topik. Setelah topik dan tujuan ditentukan, langkah selanjutnya adalah mendapatkan data yang sesuai dengan topik pembahasan. Yang keempat, membuat kerangka karangan. Setelah mendapatkan data, langkah selanjutnya adalah membuat kerangka karangan. Dan yang terakhir, mengembangkan kerangka karangan menjadi sebuah teks eksposisi. Setelah membuat kerangka karangan, langkah terakhir adalah mengembangkan kerangka karangan menjadi teks eksposisi. Kita lanjut materinya, yaitu menginterpretasikan makna teks eksposisi. Ada dua cara, yaitu yang pertama mengidentifikasi struktur teksnya. Yang kedua, membedakan fakta dan opini. Kita bahas yang pertama, struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi ada tiga. Yang pertama tesis, yang kedua argumentasi, dan yang ketiga rekomendasi atau penegasan ulang. Tesis adalah bagian pembuka dalam teks eksposisi. Bagian ini juga merupakan gagasan utama mengenai suatu permasalahan berdasarkan fakta yang ada. Struktur yang kedua yaitu argumentasi. Argumentasi adalah unsur penjelas untuk mendukung tesis yang disampaikan. Bagian ini sudah pasti berisi penjelasan secara detail mengenai pernyataan pendapat serta juga mengungkapkan fakta sebagai penjelas argumen dari sang penulis. Yang terakhir strukturnya ialah penegasan ulang atau rekomendasi. Struktur ini berisi kesimpulan dari argumentasi. Bagian ini merupakan penguat dari pendapat yang didukung oleh fakta-fakta yang ada. Untuk lebih jelasnya mengenai struktur teks eksposisi, kami akan memberikan contoh per bagian ya. Yang pertama, bagian tesis adalah salah satu hal yang paling fundamental dalam menjaga kesehatan tubuh adalah meminum air putih sebab banyak manfaat yang diperoleh untuk tubuh. Meminum air putih sanggup membersihkan segala bentuk toksin dari tubuh, serta memberikan nutrisi penting ke dalam sel-sel tubuh. Dengan begini, pencernaan terbantu dan tubuh terjaga dari dehidrasi. Rata-rata sebanyak 8 gelas air dibutuhkan tubuh perharinya. Tidak hanya sanggup membersihkan tubuh dari unsur-unsur kontaminan,
air juga sanggup mengisi tubuh tanpa menambahkan kalori. Menjaga keseimbangan minum air setelah makan akan membantu dalam proses penurunan badan lebih cepat. Selain itu, minum air putih tiap hari dapat meningkatkan fungsi ginjal. Padahal, ginjal membantu pencernaan dan mempercepat cara tubuh memproses makanan serta metabolisme tubuh. Contoh pada bagian argumen ialah rata-rata sebanyak 8 gelas air dibutuhkan tubuh per harinya. Tidak hanya sanggup membersihkan tubuh dari unsur-unsur kontaminan, air juga sanggup mengisi tubuh tanpa menambah kalori. Menjaga keseimbangan minum air setelah makan akan membantu dalam proses penurunan badan lebih cepat. Selain itu, minum air putih tiap hari dapat meningkatkan fungsi ginjal. Pada hal ini, ginjal membantu pencernaan dan mempercepat cara tubuh memproses makanan serta metabolisme tubuh. Kemudian penegasan ulang contohnya ialah membuat target minum air putih sebanyak 8 hari secara rutin adalah sebuah keharusan sebab banyak manfaat yang terkandung di dalamnya. Selalu bawa air saat mengendarai mobil, menonton televisi, meringkuk dengan buku, atau duduk di luar bersama rekan atau kerabat. Dengan begitu, air putih akan terasa banyak manfaatnya di dalam hidup. Selanjutnya, cara menginterpretasi makna dalam teks eksposisi ialah mencari fakta dan opininya. Ciri-ciri fakta ialah nomor 1, berisi kebenaran yang dapat diuji. Yang kedua, berisi informasi atau data yang akurat. Yang ketiga, berisi fakta bersifat objektif. Dan yang keempat, biasanya disertai data dan angka. Kemudian ciri-ciri opini tidak dapat atau belum dapat dibuktikan kebenarannya bersifat subjektif, didasarkan pendapat pribadi, berisi tanggapan penulis, dan yang terakhir menunjukkan peristiwa yang belum pasti. Contoh, fakta yang pertama telah terjadi banjir di Jakarta Utara yang menyebabkan korban tewas sebanyak 14 orang. Tadi malam, Liverpool berhasil menang 2-0 atas Chelsea lewat gol yang dicetak oleh Steven Gerrard dan Luis Suarez. Sedangkan contoh opini ialah ketoprak adalah makanan paling enak di Indonesia. Permainan Paulo Sitanggang malam kita sangat bagus. Contoh yang ketiga, dia adalah wanita yang paling cantik menurutku. Selanjutnya, kita akan belajar tentang pola pengembangan teks eksposisi. Pola pengembangan teks eksposisi ada 4. Yang pertama deduksi, yang kedua induksi, dan yang ketiga proses. Yang keempat ilustrasi. Setelah kita bahas dulu pengertian deduksi. Deduksi adalah paragraf yang kalimat utamanya berada di depan atau di awal. Kita ambil contoh 1, yaitu orang pendiam tidak sepantasnya dijauhi maupun dianggap aneh. Karena tidak selamanya orang yang pendiam adalah pecandu narkoba, berkepribadian sombong, penderita kelainan jiwa atau seorang teroris. Orang pendiam hanyalah orang yang tidak pandai banyak bicara sekaligus tidak terlalu senang berada di tempat ramai terlalu lama. Dari contoh ini sudah pasti karena ini contoh deduksi. Kalimat utamanya adalah yang pertama. Kalimat pertama, orang pendiam tidak sepantasnya dijauhi maupun dianggap aneh. Itu adalah kalimat utamanya. Sisanya adalah kalimat-kalimat penjelas. Jadi dijelaskan kenapa tidak boleh dijauhi dan jangan dianggap aneh. Jelaskan bahwa orang-orang pendiam itu bukan pecandu narkoba, bukan sombong, bukan kelainan jiwa. Nah, itulah alasannya kenapa sih kalimat utamanya adalah kalimat pertama, yaitu orang pendiam tidak sepantasnya dijauhi maupun dianggap aneh. Nomor kedua, induksi. Kalimat utama berada di akhir.
Jadi kebalikannya dengan reduksi ya. Yuk kita simak contohnya. Ketika ujian telah selesai, nilai anak-anak diperiksa. Ternyata terdapat berbagai nilai siswa. Sebanyak 19 siswa nilainya melampaui standar kelulusan. 10 siswa memperoleh nilai tepat pada standar kelulusan. Dan tidak ada seorang siswa pun yang memperoleh nilai di bawah standar. Sehingga bisa dikatakan kegiatan belajar di kelas ini berhasil. Nah, dari paragraf ini kita bisa menemukan bahwa kalimat utamanya ada di belakang. Salah satu ciri-cirinya adalah ada konjungsi, sehingga itu adalah menunjukkan kesimpulan. Teman-teman, sekarang kita lanjut ke ilustrasi. Artinya adalah paragraf tersebut menjelaskan informasi dengan ilustrasi atau contoh-contoh. Yuk kita simak baik contoh paragrafnya. Sampai hari ke-8, bantuan untuk para gempa Yogyakarta belum merata. Hal ini terlihat di beberapa wilayah Bantul dan Jetis. Misalnya di Desa Piungan, sampai saat ini warga Desa Piungan hanya makan singkong. Mereka mengambilnya dari beberapa kebun warga. Jika ada warga yang makan nasi, itu adalah sisa-sisa beras yang mereka kumpulkan. Di balik runtuhan bangunan, kondisi seperti ini menunjukkan bahwa bantuan pemerintah kurang merata. Jadi, kita sudah tahu kalau ada paragraf yang disertai contoh, biasanya ada kata contohnya. Itu ya kata kuncinya. Jadi, inilah contoh dari paragraf ilustrasi. Kalau proses artinya adalah berhubungan dengan cara melakukan sesuatu. Contohnya, teks anekdot adalah salah satu teks eksposisi yang banyak kita jumpai di dewasa ini. Teks anekdot memang bisa menghibur para pembacanya karena terdapat muatan humor di dalamnya. Jika Anda ingin membuat teks anekdot, maka sebaiknya memahami bagaimana cara menyusun teks anekdot yang benar. Dan adapun caranya adalah cara pertama, tentukan tema teks anekdot terlebih dahulu. Kedua, setelah itu Anda bisa menentukan tokoh yang terlibat dalam teks anekdot. Dan setelah itu tinggal mengisi dan membuat konten yang lucu dan kreatif.